Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Bilangan pasal 26. Bilangan pasal 26 ada pencatatan kembali, yakni sensus yang kedua dari Laskar Israel, ya, umat Israel ya. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Bilangan pasal 26 mulai ayat pertama. 1, 2, 3. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Nah, ayat-ayat seterusnya adalah masing-masing suku tercatat ya, semua jumlah mereka tercatat. Dan yang menarik adalah kita melihat dalam pencatatan yang kedua ini, orang-orang yang dicatat dalam pencatatan yang pertama tidak ada lagi, ya, tidak dicatat lagi. Rupanya mereka sudah tidak ada ya. Kita tahu bagaimana bangsa ini, ya, angkatan sebelumnya yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, secara ketika 12 pengintai ya melaporkan hasil itu dan 10 pengintai melaporkan hal yang negatif, sehingga mereka ya menangis di hadapan Tuhan, kemudian berkata lebih baik mati, kembali lebih baik kembali ke Mesir, dan seterusnya. Mereka bersungut-sungut dan akhirnya di padang gurun mereka mati semua. Mari kita melihat di ayat 63, 64 dan 65. Kita baca bersama-sama 63. 1, 2, 3. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun, dan mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi yang dicatat di dataran Moab atau dekat sungai Yordan dekat Yeriko, dan ini kisahnya memang mereka sebentar lagi akan masuk, sudah dekat, berarti sudah ada waktu mendekati 40 tahun. Ya, sudah 40 tahun perjalanan itu, waktu pengintai-pengintai itu, yang 12 pengintai itu kembali ya melaporkan laporan mereka tentang hasil pengamatan mereka di tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Nah, di dataran Moab ini dicatat mereka. Daftarnya ada di mulai kita baca tadi ayat 4 seterusnya. Semua suku, semua puak-puak ya dicatat semua jumlahnya. Dan mereka yang dicatat itu adalah generasi kedua, boleh dikatakan generasi kedua ya. Dan yang 20 tahun ke atas untuk berperang, pencatatan pertama ketika Musa dan Harun mencatat mereka di gurun Sinai. Nah, ini semua sudah tidak ada kecuali ya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, itu. Jadi ada 2 kali pencatatan. Pencatatan yang pertama di padang gurun Sinai. Nah, dikatakan di ayat 64 itu, di antara orang-orang yang dicatat dalam pencatatan kedua, ya di dataran Moab itu. Waktu pencatatan ini, yaitu nama-nama yang ada daftar di atas, ayat-ayat di atas tadi. Ya, mulai dari ayat 4 ke bawah, dari masing-masing suku dicatat semuanya. Yang 20 tahun
ke atas yang siap berperang. 20 tahun ke atas ya yang siap berperang, itu yang dicatat. Bukan itu semua jumlah bangsa Israel, tidak. Yang 20 ke bawah masih banyak tetapi tidak dicatat. Yang dicatat adalah mereka yang berperang. Nah, pun demikian dengan yang di Gurun Sinai yang 20 tahun ke atas. Jadi yang 20 tahun ke atas yang dicatat ya di padang di dataran Moab ini, waktu mereka dicatat di Sinai ya, di Gunung Sinai itu berarti mereka masih kecil-kecil ya, anak-anak lah, generasi berikut ya. Nah, yang paling tua akhirnya pencatatan ini siapa? Ya, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, karena yang dicatat 20 tahun ke atas di padang Gunung Sinai semuanya sudah meninggal. Ya, semuanya sudah tidak ada. Ingat, mereka pencatatan kedua di tepi Sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi tinggal nyebrang saja. Ya, padahal waktu pencatatan pertama memang mereka tinggal nyebrang saja, tetapi waktu pengintai itu melaporkan berita yang negatif dan umat itu akhirnya ya sedih, mengeluh dan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kemudian putar lagi mereka, mundur lagi, balik lagi, ya. Dan waktu mereka balik itu, disitulah generasi yang pertama keluar dari Mesir itu meninggal, yaitu yang 20 tahun ke atas. Hanya tersisai Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang penting bagi kita ketika nama ini tercatat ya, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, mereka yang masuk. Inilah orang-orang yang beriman ya, yang tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Nama mereka tetap ada, masuk dalam tanah perjanjian. Sementara orang-orang yang tak percaya, yang bersungut-sungut, yang mengeluh, yang ragu-ragu tentang janji Tuhan, ragu-ragu tentang firman Allah, ya, yang suka ngambek, yang putus asa, yang kehilangan pengharapan, yang tidak siap menghadapi tantangan, ya, mereka tidak masuk. Mereka tidak masuk. Ya, mereka tidak tercatat lagi di pencatatan yang kedua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu hal yang menarik bagi kita supaya kita tetap bertahan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan kita harus pegang teguh, jangan ragu. Walaupun kelihatannya secara ya ternyata secara realnya adalah susah sekali kita untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, atau kira-kira sepertinya ini tidak mungkin ya, tidak ada dasar kita untuk berharap ya, kira-kira begitu ya, seperti Abraham ya, tetapi berharap juga dia ya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nama mereka tercatat, disebut bagian terakhir ini membedakan dengan mereka yang tak percaya. Ya. Nah, ada penghitungan yang baru. Mereka-mereka ini nanti akan masuk ke tanah perjanjian itu. Dan generasi sebelumnya yang pencatatan di Sinai tidak lagi dicatat, kecuali yang menarikkan, kecuali ya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, mereka nanti akan masuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, tidak sia-sialah Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ini dua orang ini adalah ikut juga menjadi tim pengintai ketika Musa mengutus 12 orang itu. Ya, hanya dua inilah yang mempertahankan iman mereka. Hanya dua orang inilah yang punya pengharapan dan yakin bahwa mereka akan masuk dalam tanah perjanjian itu. Hanya dua orang ini ya yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Nah, yang 10 mempengaruhi yang lain. Dan akhirnya mereka yang satu angkatan itu mengikuti yang 10 dan mereka tidak dicatat. Ya, jelas sekali dikatakan di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang Gurun Sinai. Terbukti apa yang menjadi ya sungut-sungut mereka
yang dicatat di Gunung Sinai, pencatatan pertama itu orang-orang yang segenerasi dengan Yosua dan Musa, ya, yang mereka sudah dicatat namanya waktu baru keluar dari Mesir. Pencatatan yang kedua tidak ada lagi nama mereka. Kenapa? Karena sudah selesai, mereka meninggal, mati, ya, tidak masuk ke tanah perjanjian, dan itu karena kesalahan mereka. Sebenarnya janji Tuhan juga bagi mereka berlaku, dan Musa sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Dia hanya dapat melihat dari puncak gunung itu saja. Dia hanya memandang, dan ketika dia berdoa meminta kepada Allah supaya dia masuk, Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu, cukup kamu lihat saja, memandang saja. Tetapi yang masuk adalah Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pertahankan, ya, iman kita. Mari kita pertahankan keyakinan kita akan firman Allah. Mari kita berjuang, jangan ikut-ikutan yang lain, ya, jangan ikut-ikutan yang mungkin ada orang lain mulai mempengaruhi kita, menggoncangkan kita, memberikan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan, mau menyeret kita supaya kita tidak berjalan pada jalan kebenaran. Jangan pernah ikuti mereka, ya. Kalau tadi nama kita sudah dicatat dalam pencatatan yang pertama, ya, seperti Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, nah pastikan pencatatan yang kedua, ya. Kalau kita lihat gambaran di sini, ilustrasi lah katakan begitu, ya, pastikan pencatatan yang kedua nama saya dicatat. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita yakin, ya, kita orang percaya bahwa nama kita dicatat dalam kitab kehidupan, ya, maka dalam perjalanan hidup percayalah memang sesungguhnya ketika kitab kehidupan itu dibuka, nama kita sudah memang betul-betul dicatat dan dipanggil. Amin. Artinya kita tidak, dalam perjalanan ini tidak murtad, tidak meninggalkan jalan Tuhan. Nah, artinya kita memang sungguh-sungguh percaya dan berkomitmen untuk mengiringi Yesus. Nah, bukan berarti, oh kalau begitu orang percaya masih bisa murtad. Jelas tidak. Tetapi persoalan apakah sudah sungguh-sungguh percaya. Jangan sampai hanya ngaku-ngaku saja, tapi sebenarnya tidak percaya. Maka semuanya diuji. Dari mana? Bagaimana ujian itu? Nah, salah satu adalah penderitaan, pergumulan-pergumulan yang berat, ya, tantangan-tantangan yang ada. Masihkah tetap bertahan dan percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang setia sampai garis akhir, bahkan rela kehilangan nyawa, dia akan mendapatkan kembali. Artinya, kalau ketika kita saat ini percaya Yesus dan kita yakin nama kita dicatat dalam kitab kehidupan, ketika tiba waktunya kitab kehidupan itu dibuka, betul nama kita dibacakan. Amin. Pada saat nama kita dipanggil, dibacakan, kita berkata, aku ada. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari menolong kita untuk tetap mempertahankan iman kita, setia mengiring Yesus apapun tantangan pergumulan yang ada, dan pasti, ya, apa yang Tuhan firmankan, ya dan amin. Ya, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun masuk ke tanah perjanjian, sementara yang lain, satu generasi dengan dia yang tidak percaya itu tidak masuk ke tanah perjanjian. Tidak sia-sia kita mempertahankan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Percayalah kepada Tuhan. Mari kita bawa segala beban pergumulan kita. Percayalah, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Percayalah, apapun yang menjadi beban pergumulan, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Terus minta kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, berharap jugalah, ya, karena pada saat seperti itulah, ya, kita menikmati kuasa Tuhan, mujizatnya terjadi. Ya, percayalah, ya, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan